adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak harap kalian semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, di pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan kakak di sini. Oh, dan teman kakak ada satu orang yang menemani kita bersama biar kita memuji nama Tuhan biar lebih girang gitu. Oke, kita panggil ya teman kakak. 1, 2, 3. Oh no. Kak Desna? Ngapain kak? Tadi kan dipanggil. Maaf kak, salah. Kita lagi ibadah kak. Apaan sih apa? Maaf ya Tadi kan kak. manggil. Maaf ya kak, alamat palsu ya kak. Oke adik-adik, kita panggil kawan kakak ya. Kita hitung sama-sama makanya. 1, 2, 3. Ini dia kawan kakak yang tadi tuh kakaknya alamat palsu, dikira sini tempat kerjanya. Tahu-taunya kan di sini tempat kita beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Amin. Oke adik-adik, abang undang semuanya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan. Apalagi kita kafe. Dalamnya hatiku. Oke, mari kita lihat. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu tenang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku, Dalamnya hatiku. jadikanlah selalu tenang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu tenang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Oke ya adik-adik, masih dalam posisi berdiri ya. Kakak mau tanya nih, siapa nih yang anak yang rajin? Angkat tangan coba. Oke, anak Tuhan semuanya rajin ya. Amin. Kalau begitu kita angkat pujian kita, anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Oke. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, dukung orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu
Oke adik-adik, silakan duduk ya. Dan pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Dan saya harapkan adik-adik semuanya bisa duduk rapi, duduk tenang. Mari kita angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ayo adik, kita akan pujian ini dari awal. Mari kita bersungguh-sungguh lagi untuk memuji nama Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Bapa, ku cinta Bapa, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sangat luar biasa. Haleluya. Glory bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Halo adik-adik, shalom, senang bertemu kembali. Buat pada siang hari ini, abang masih diberikan kesempatan untuk melayani adik-adik yang abang kasihi, adik-adik yang abang cintai. Buat pada siang hari ini, kita akan beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Serahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan, agar firman Tuhan pada hari ini boleh terus tinggal di dalam hati adik-adik sekalian. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pada siang hari ini Bapak, di mana Tuhan dengan kesempatan ini kami boleh berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bapa, pada siang hari ini juga kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan dapat memberkati adik-adik kami sekalian dimanapun berada pada siang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Baik. Pada siang hari ini, abang akan bercerita tentang anak Tuhan yang diurapi secara luar biasa. Yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini sudah sering didengarkan oleh adik-adik sekalian loh. Iya. Sudah pernah didengarkan cerita seorang raksasa tentara siapa? Tentara mana? Tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, iya, tentara Filistin yang besar, gagah perkasa. Tetapi anak Tuhan yang mengalahkan manusia raksasa ini kecil badannya. Tetapi jangan lihat badannya, bagaimana Tuhan memakai hambanya ini, bagaimana Tuhan memakai anaknya ini luar biasa sekali. Tahu kan? Pasti tahu dong ceritanya, pasti dengar, pasti dengan kakak-kakak sekolah minggu yang pernah masuk bercerita sama adik pasti pernah dengar, ya enggak? Pasti. Jadi pada siang hari ini abang kembali bawakan cerita tentang Daud dan Goliat. Ya, Daud dan Goliat. Bagaimana Tuhan memakai hambanya Daud begitu luar biasa. Luar biasa. Bagaimana dia bisa mengalahkan tentara raksasa Filistin itu. Kecil dibuatnya, nggak perlu pakai tombak dia, nggak perlu dia pakai harus banyak orang beramai-ramai, tidak perlu.
berpakai nama kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita buka Alkitab kita. Adik-adik yang belum bisa baca, boleh dipandu sama papa, mama, didengarkan ya firman Tuhan ya. Dan juga nanti didengarkan abang. Oke, abang akan baca firman Tuhan ini. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan dengannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, sebagai segala semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Daud berbicara demikian kepada orang Filistin yang besar badannya, seperti raksasa dikatakan firman Tuhan. Tahu nggak adik-adik, kalau Daud ini adalah seorang penggembala domba kerjaannya. Penggembala domba. Dia tidak pernah terlatih menjadi mengikuti perang. Dia tidak pernah terlatih ikuti belah diri. Tetapi Tuhan pakai Daud mengalahkan orang Filistin itu yang besar badannya, yang gagah perkasanya dia. Dia pakai tongkat, dia pakai pelindung, pakai jubah untuk menghadapi orang-orang Israel. Jadi dia mau kalahkan semua orang-orang Israel. Tetapi ada anak Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa dipakai untuk mengalahkan Goliat yang besar itu. Bagaimana mungkin? Ya kan? Ya enggak? Bagaimana mungkin coba? Dia seorang pengembala domba yang tidak pernah terlatih untuk perang bisa mengalahkan Goliat itu. Bagaimana mungkin? Itu kan dengan pikiran kita. Ya enggak? Tetapi dengan kuasa Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan yang sudah katakan ya harus dia yang mengalahkannya, ya siapa yang bilang nggak bisa? Ya Tuhan yang berkuasa. Benar gak? Iya. Jadi adik-adik seperti Daud ini, bagaimana terus adik-adik di dalam masa kecil terus tinggal di dalam belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana terus rajin berdoa, rajin baca Alkitab yang sudah bisa baca Alkitab, ya kan? Pasti Daud melakukan itu. Nggak mungkin secara tiba-tiba Tuhan perhatikan kehidupan Daud dan Tuhan memilih Daud, ya kan? Bagaimana Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud? Ya loh, Tuhan memerintahkannya. Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Betlehem. Untuk apa? Mengurapi daripada Daud. Jelas di firman Tuhan dikatakan di 1 Samuel 16 ayat 1, berfirman Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul?
Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku akan mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Bagaimana Tuhan memerintahkan Samuel pergi ke Betlehem? Di sini dikatakan, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Luar biasa. Bagaimana daripada anaknya Isai ini dipilih Tuhan, salah satunya yang paling kecil itu, si tukang pengembala domba tadi, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan lewat Samuel. Tuhan menyuruh membawa istilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Bukan tidak ada anak-anak yang lain, anak Isai, ada lu. Tetapi ya kehendak Tuhan yang terjadi atas semua itu. Jelas Tuhan berfirman atas semua itu. Jelas perintah Tuhan, benar gak? Iya, perintah Tuhan menyuruh membawa minyak, bawa ke sana, ke Betlehem. Di antara anak-anak Isai itu ada seorang anak yang akan dipilih menjadi seorang raja. Wah, luar biasa. Tuhan lo yang bilang. Adik-adik juga bisa, semua yakin dan percaya. Bisa, adik-adik juga bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Adik-adik juga bisa berdoa bagi orang-orang sakit, bisa. Topeng tangan kalau pas orang tua atau adik-adik berdoa, imani, percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan pakai adik-adik luar biasa. Nggak ada yang tidak mungkin. Anak kecil pun akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Amin. 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 Iya, harus gitu. Ya, anak-anak sekolah minggu Sula Gracia, abang tahu. Kemarin juga abang bilang kan, iya. Kalau udah pernah abang cerita tentang Daud aja udah. Goliat aja udah pernah bang. Mungkin ini pun sudah pernah, ya kan? Jadi udahlah. Tapi jangan itu. Firman Tuhan ini harus terus diperkatakan, terus didengarkan. Jangan pernah bosan sama firman Tuhan. Amin. Gak boleh bosan lo sama firman Tuhan. Firman Tuhan ini terus harus kita hidupi dalam hidup kita masing-masing. Gak ada putus-putusnya ini. Mau kecil, mau dewasa, mau tua, mau sampai mati pun tetap firman Tuhan ini akan tinggal di dalam hidup kita. Tetap firman Tuhan ini satu-satunya yang harus kita cintai dalam hidup kita. Jadi bagaimana Daud itu diurapi? Bukan tidak ada anak-anak Isai, banyak anak-anak Isai. Bahkan saat diperhadapkan di hadapan Samuel lewat satu-satu, Tuhan katakan bukan itu, bukan dia yang kuhendaki, kata Tuhan sama Samuel. Luar biasa sekali lah Tuhan itu. Iya, enggak itu katanya. Samuel bertanya, masih ada lagi kah? Inikah anak-anakmu? Inikah yang terakhir, saat yang terakhir itu maju? Dipanggilnya lah seorang penggembala domba itu. Ini dia. Di firman Tuhan di sini. Kemudian disuruhnya menjemput Daud ini ke kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Wah, luar biasa sekali. Gak terbayang. Gak terbayang. Saat itu juga Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ingat,
Ini pesan firman Tuhan ini. Dengar baik-baik. Dengar ini ya. Ya, serius ya. Ini pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Wah, saat dia diurapi lewat Samuel. Saat itu hari itu seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Karena itulah dia bisa mengalahkan Goliat. Bisa mengalahkan Goliat. Bisa menjatuhkan Goliat, menumbangkan Goliat. Itu semua karena kuasa Allah. Karena Allah sudah tinggal di dalam kehidupannya dan dia melakukan setiap perintah-perintahnya. Makanya Tuhan pakai luar biasa. Ketika orang-orang Israel mau berhadapan, mau perang dengan orang-orang Filistin, ya mereka majulah. Yang orang gagah perkasa tadi, si Goliat, ya, badan yang besar itu, majulah dia. Dibilangnya tadi di firman Tuhan di sini dikatakan, waktu dia maju ke depan, dia menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Dihinanya Daud, anak Tuhan ini dihinanya. Kecil mungkin pikiran, kecil kali anak ini. Ngeri. Iya. Ini yang mau melawan aku. Pikiran si Goliat. Kecil kali. Masa dia ini, gak ada lagi yang lebih. Gak ada lagi nak yang kare. Itulah istilahnya. Ya kan? Gak ada lagi yang keras. Istilahnya seperti itu. Jadi di sini dihinanya Daud itu waktu itu. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Sepele kali si Goliat ini ya. Terlalu sepele dia sama anak Tuhan yang satu ini. Dia sampai dibilang seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan padang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Gagah perkasanya dia ngomong seperti itu. Dia sebut nama Tuhannya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya loh. Tidak. Dia tidak mengandalkan walaupun dia beternak, walaupun dia mengembalakan dombanya di apa sana, di padang gurun sana. Seperti di firman Tuhan dikatakan, saat singa-singa mau mengganggu, mau menerkam domba-dombanya, dia habisi singa itu. Dia sobek muka singa itu, mulut singa itu. Bukan dengan kekuatan-kekuatan seperti itu, tetapi dia katakan di sini, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wah, ini dia. Jadi kita harus seperti itu dalam menghadapi segala persoalan, dalam segala masalah. Pastikan saat-saat sekarang ini ada adik-adik yang belum bisa sekolah. Tuhan berkati semua adik-adikku. Ya, Tuhan berkati semua. Ya, abang percaya masa kecil ini terus mengandalkan Tuhan hingga masa dewasanya akan menjadi seperti Daud yang luar biasa dipakai Tuhan. Jangan pernah merasa berkecil hati. Kalau kesempatan saat ini belum ada, kita capai. Tapi percaya
percaya sama Tuhan, Tuhan akan berkuasa atas hidupmu. Tuhan akan memakaimu secara luar biasa. Tidak hari ini, esok, atau kapanpun Tuhan pasti akan berkuasa. Tetap andalkan Tuhan. Adik-adik ya, adik-adik yang abang kasih, yang abang cintai, terus berdoa pada Tuhan. Seperti abang bilang kemarin, jangan tunggu mama dulu, tunggu papa dulu. Berdoa saja kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin seperti ini Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati mamaku, papaku yang bekerja hingga sampai malam, hingga sampai subuh. Papa, Tuhan kerjain papaku yang jauh Tuhan di sana, yang belum bisa bertemu. Berkati dia. Doakan terus. Adik-adik harus seperti itu. Ya. Daud ini menjadi orang yang luar biasa, dipakai Tuhan, diperhatikan Tuhan karena dia terus mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana Daud bisa mengalahkan orang Filistin itu? Dia hanya mengalahkannya simpel, nggak pakai alat-alat yang canggih, tidak. Dia hanya memakai ali-ali atau ketapel, dan yang diambil batu pun alatnya itu untuk menghantam si Goliat itu tidak batu-batu yang spesial, tidak. Dia mengambil batu itu dari sungai. Dia mengambil 5 buah batu dari sungai. Itu pun batu kecil. Coba, kalau kita dengan akal pemikiran kita bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tetapi percayalah, persoalan yang kita hadapi, persoalan yang ada adik-adik di rumah, bapak mama, tidak lebih besar dari Tuhan kita yang hidup. Amin. Tidak lebih besar dari kuasa Tuhan kita atas setiap persoalan itu. Percayalah, tidak hari ini, besok pasti Tuhan akan bekerja. Tetapi berserah terus kepada Tuhan, andalkan terus Tuhan. Dan akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Bisa mengalahkan Goliat. Dari sini firman Tuhan juga dikatakan di sini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu pada memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah khawatir apapun yang sedang adik-adik alami hari ini. Ya, abang terkadang mau sedih, mau menangis ketika mendengar adik-adik yang abang kasih. Aduh, Tuhan hiburkan mereka. Saya berdoa, abang terus berdoa buat kalian. Ya, abang berdoa terus buat kalian. Masa kecil kalian tetap sukacita ya adik-adik ya. Ya, kalian belajar baik-baik, belajar sungguh-sungguh, menjadi orang sukses, belajar sungguh-sungguh, persiapkan hari ini, ya, menjadi orang yang mempunyai iman yang luar biasa seperti Daud, yang diurapi Tuhan. Harus rajin berdoa, rajin dengan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya. Jangan seperti abang bilang kemarin tadi, jangan disuruh-suruh dulu. Ya, tapi abang yakin kok semua adik-adik yang abang cintai, yang abang sayangi pasti terus merindukan Tuhan. Amin. Ya, mau seperti Daud kan dipakai Tuhan kan? Mau seperti Daud kan diurapi Tuhan kan? Mau harus. Semua abang sendiri pun merindukan itu. Abang sendiri pun menginginkan itu dalam hati abang. Jadi mulai sekarang tetap semangat, sukacita. Oke? Jadi gak ada lagi masalah-masalah besar. Tuhanku lebih dahsyat, Allahku lebih besar. Tidak ada. Dah.
Maka saat itu juga ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Daud malah berlari ke barisan musuh untuk menemui musuh itu. Dia berlari, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Dia ambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumpannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Luar biasa. Bagaimana? Bayangkan, dia sudah pakai pengaman di wajahnya. Bagaimana mungkin si Daud bisa menginci-inci itu biar pas ke dahinya itu, ya kan? Tupak. Bagaimana mungkin kalau bukan Tuhan yang menyertainya, kalau bukan Tuhan yang berpihak atas Daud. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Rebah. Akhirnya orang Filistin itu, Goliat itu terjatuh. Habislah dia. Kemenangan itu pun diraih oleh bangsa Israel. Semua adik-adik pasti akan Tuhan berikan kemenangan. Amin. Tuhan pasti akan berpihak bagi adik-adik. Doakan terus Bapak, doakan terus Mama. Ya, doakan terus adik-adik, teman-teman. Doakan abang juga. Ya, jadi terus sukacita, terus andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Jadi ya. Jadi senyum dulu, senyum. Seperti kulit. Dengan gagah perkasanya. Jadi di akhir firman Tuhan ini abang mau sampaikan. Terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan mau dibilang orang kecil atau apa, jangan pernah dengar itu. Mau kecil, mau besar, mau tua, mau apapun itu, terus andalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Amin. Baik. Terima kasih buat adik-adik yang abang kasihi, yang abang sayangi. Sekian firman Tuhan yang bisa abang sampaikan buat pada siang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus menjaga adik-adik. Ingat, dijaga protokol kesehatan. Jangan pergi kemana-mana, jangan berpelukan dengan teman-teman dulu, jangan salaman dulu. Ya, adik-adik jaga kesehatannya. Ya. Oke, kalau pergi keluar, ikut mama, ikut papa, jangan sama orang lain. Ya, jaga kesehatan. Ya, adik-adik ya. Oke, Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa. Puji syukur Bapa, buat pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana adik-adik kami Tuhan telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana seorang Daud yang begitu luar biasa Tuhan pakai. Bapa, kami tahu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak sekolah minggu Sula Gracia, Tuhan juga pakai mereka, Tuhan juga urapi mereka, Tuhan menjadi berkat mereka dimanapun berada Bapak. Kami serahkan semua adik-adik kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka. Pada siang hari ini hamba-Mu juga telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau rapi juga hamba-Mu, Engkau berikan hikmat. Biarlah kiranya roh Tuhan berkuasa terus atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah selesai melakukan ibadah kami. Terpuji Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Shalom.